Perkenalkan saya Virus Nabil Nastiti Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mepresentasikan tentang hasil review jurnal mengenai penerapan metode food record dalam penilaian konsumsi pangan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana penilaian konsumsi makanan merupakan aspek penting dalam penilaian gizi untuk memahami hubungan antara pola makan dan status kesehatan masyarakat. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan karena dianggap paling akurat untuk mengukur asupan individu adalah metode food record, yaitu meminta seseorang untuk mencatat semua makanan yang minuman yang dikonsumsi selama beberapa hari. Nah, bentuk yang paling akuratnya adalah weighted dietary record atau WDR, yaitu dengan menimbang langsung porsi yang dikonsumsi. Nah, keunggulan metode ini adalah memberikan data yang lebih detail dan kuantitatif mengenai jenis, jumlah, dan juga kombinasi makanan, namun juga menimbulkan beban yang tinggi bagi responden dan juga peneliti. Untuk jurnal pertama, saya menggunakan jurnal dengan judul Comparison of Self-Reported Dietary Intake from the Automated Self-Administered 24-Hour Recall for the Food Record and Food Frequency Questionnaire Against Recovery Biomarker yang ditulis oleh Park Y et al. Pada tahun 2018. Untuk tujuan dari penelitiannya yaitu mengembangkan dan menguji sistem milk coding untuk menyederhanakan kombinasi makanan dari data 60-day weighted dietary record atau WDR serta mengevaluasi potensi penggunaannya dalam penilaian pola makanan berbasis hidangan. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan desain studi validasi dalam interactive diet and activity tracking in AARP. Kemudian untuk populasinya sejumlah 1.110 orang dewasa, di mana 530 adalah seorang pria dan 545 adalah seorang wanita yang berusia sekitar 50 sampai 74 tahun dan kondisi sehat yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, instrumen diet yang diuji yaitu Automated Self-Administration 24-hour recall, di mana responden mengisi 6 kali 24-hour recall berbasis komputer for the food records. Responden mencatat makanan selama 4 hari yang dilakukan 2 kali. Kemudian ada FFQ, di mana responden mengisi 2 kali kuesioner frekuensi makan. Selanjutnya analisis data, di mana hasil catatan dari food record dibandingkan dengan untuk energi dibandingkan dengan doubly labeled water untuk protein, natrium, dan juga kalium oleh urin selama 24 jam. Nah, analisis dilihat dari perbedaan antara rata-rata, apakah underreport atau overreport, dan juga korelasi dengan biomarker. Seberapa besar error bisa mempengaruhi hubungan diet penyakit. Hasil dari penelitian ini yaitu underreport energi sebesar 18-21%, yang artinya peserta rata-rata melaporkan energi yang lebih rendah daripada biomarker. Untuk protein dan natrium density cukup akurat mendekati hasil biomarker. Untuk kalium masih ada bias tetapi tidak sebesar di FFQ. Kemudian untuk faktor obes, di mana orang obes lebih sering underreport pada saat melakukan food record. Artinya food record lebih baik daripada FFQ, namun juga masih ada kelemahan di mana masih ada yang underreporting. Kesimpulan dari jurnal pertama yaitu menunjukkan bahwa food record merupakan metode yang cukup valid, lebih baik daripada FFQ meski tidak sebaik biomarker. Metode ini masih bisa diandalkan dalam penilaian gizi untuk melihat hubungan antara asupan zat gizi dengan resiko penyakit. Selanjutnya hubungan dengan outcome, di mana food record memiliki hubungan yang erat dengan outcome kesehatan karena tingkat akurasinya memengaruhi kekuatan analisis diet penyakit. Dalam penelitian ini, food record masih menunjukkan underreporting energi sehingga dapat melemahkan hubungan asupan energi dengan obes. Namun food record cukup valid untuk menilai protein dan juga natrium sehingga dapat digunakan secara andal dalam penelitian yang mengaitkan asupan protein dengan status gizi atau natrium dengan tekanan darah. Dengan demikian, food record lebih mampu menggambarkan hubungan diet dengan outcome kesehatan dibandingkan dengan FFQ, meskipun tetap tidak seakurat dengan biomarker. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, saya menggunakan judul Applying a Meal Coding System to 60-Day Weighted Dietary Record Data in Japanese Context Toward the Development of Simple Meal-Based Dietary Assessment Tool yang ditulis oleh Murakami pada tahun 2018. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan validitas dari 3 metode, yaitu food recall, food record, dan juga FFQ terhadap recovery biomarker seperti energi, protein, natrium, dan juga kalium. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan studi observational dengan subjek 242, di mana setengahnya ada laki-laki dan setengahnya adalah perempuan. Dan data dikumpulkan melalui food record selama 16 hari, dilakukan dalam 4
dilakukan dalam 4 kali pencatatan pada 4 hari pada musim yang berbeda. Nah, makanan dikelompokkan ke dalam 17 kategori, lalu dikombinasikan menjadi generic meals menggunakan metode frequent item set meaning. Kemudian analisis data, diidentifikasi generic meals, kombinasi makanan yang sering muncul, kemudian korelasi eksperimen antara asupan dari database standar dan juga generic meal database, kemudian principal component analysis atau PCA untuk menemukan pola makan berbasis dengan hidangan. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu metode food record dianggap sebagai gold standar dalam penilaian konsumsi karena responden menimbang langsung makanan yang dikonsumsi. Nah, penelitian mengelompokkan dalam 17 kategori dengan hasilnya terbentuk 80 generic meals, 23 sarapan, 21 makan siang, dan 24 makan malam, serta 12 camilan. Nah, ketika dibandingkan dengan database standar, estimasi zat gizi dari generic meal database menunjukkan korelasi yang cukup baik, yaitu R medianya hanya 0,61 untuk zat gizi dan 0,69 untuk kelompok makanan. Selain itu, analisis pola makan menghasilkan 11 meal patterns yang menjelaskan sekitar 39,1% dari variasi yang dikonsumsi. Kesimpulan dari jurnal yang kedua, di mana food record dapat dijadikan sebagai standar untuk menyederhanakan pola makan menjadi bentuk generic meal yang lebih praktis untuk digunakan. Dengan kata lain, meskipun food record sangat detail dan memberatkan responden dalam praktik yang luas, data dari WDR dapat diolah menjadi sistem yang lebih sederhana tanpa kehilangan banyak akurasi. Nah, ini membuka peluang untuk penggunaan WDR tidak hanya sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai dasar pengembangan metode food record yang lebih ringkas dan berbasis dari hidangan. Nah, selanjutnya itu hubungan dengan outcome di mana food record menghasilkan data yang lebih valid mengenai jenis dan juga jumlah makanan. Metode ini dapat membantu menilai hubungan diet dengan outcome kesehatan secara lebih akurat. Dalam penelitian ini, WDR digunakan untuk membentuk meal coding system memungkinkan peneliti untuk menghubungkan pola makan berbasis hidangan, misalnya seperti nasi, sayuran, juga teh, dengan outcome kesehatan seperti obes, diabetes, ataupun hipertensi. Dengan representasi berbasis hidangan, hubungan antara pola konsumsi sehari-hari dan risiko penyakit lebih mudah dianalisis serta lebih relevan dengan perilaku makan nyata masyarakat. Lanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal yang saya gunakan, di mana food record terutama weighted dietary record atau WDR masih menjadi standar penting dalam penilaian konsumsi makanan karena mampu memberikan data yang detail dan akurat, meskipun memiliki kelemahan berupa beban pencatatan yang tinggi dan potensi underreporting. Nah, penelitian Murakami menunjukkan bahwa data WDR dapat disederhanakan melalui meal coding system untuk memudahkan analisis pola makan, sedangkan penelitian Park et al. Membuktikan bahwa food record lebih baik daripada FFQ untuk memperkirakan asupan energi, protein, dan juga natrium. Nah, dengan demikian, food record tetap relevan sebagai metode yang andal dalam penelitian gizi peserta mampu memperkuat analisis kehubungan pola makan dengan outcome kesehatan. Berikutnya di sini ada referensi yang saya gunakan dari dua jurnal tadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.